Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam pertanyaan sektor yang masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing pada malam hari ini. Tuhan hendak berfirman bagi saudara-saudari, bagi kita semua pada malam hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mahatma Gandhi, seorang tokoh pembebas India dari jajahan Inggris, pernah berkata, dunia ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Namun dunia ini terlalu kecil untuk bisa memenuhi kerakusan manusia. Ini sungguh sangat tepat menggambarkan buruknya sikap rakus, tamak, kerakusan. Sikap yang tidak pernah berkata cukup. Ini bisa membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain, dan juga membahayakan ciptaan-ciptaan lainnya. Dalam buku Amsal ini, itu diibaratkan dengan lintah yang selalu menghisap darah manusia. Lintah yang selalu berkata untukku, yang tidak pernah berkata cukup. Lintah yang selalu menghisap darah manusia itu bisa mencelakai dirinya dan juga bisa mencelakai si manusia itu. Ini adalah sikap yang harus kita tentang, yang harus kita jauhi dari kehidupan kita. Pengamsal mengatakan itu bukanlah sikap orang-orang yang bijak. Lantas bagaimanakah sikap orang-orang yang bijak? Lewat Amsal 22 ini kita mau melihat paling tidak ada 3 yang mau saya tekankan. Yang pertama, tidak memeras orang lemah. Karena kata tidak pernah cukup, seorang yang rakus tidak akan peduli
tidak akan memperhatikan, memeras siapapun, termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya lagi, orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi. Ketahuilah, penindasan dan pemerasan sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Bahkan hati-hatilah, karena Allah sendiri yang akan membela perkara orang-orang lemah jika mereka ditindas, jika mereka dirampas. Di ayat 23 dalam teks ini disebutkan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Maka jadilah bijak dengan menolong orang-orang lemah. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Napasali Jahobalo manang ise na dengan bahasa tunapogus. Jala ibana mamalosson dengan bahasa nai tu iba. Yang kedua, tidak berteman dengan orang yang lekas gusar dan pemarah. Mengapa rupanya kita harus menjauhi atau kita tidak harus bergaul dengan orang-orang yang lekas gusar dan pemarah? Karena si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar itu banyak pelanggarannya. Demikian disebutkan di dalam Amsal 29 ayat 22. Ini adalah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ini adalah orang-orang yang tidak dapat berpikir panjang atas apa yang dikerjakan dan dikatakannya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang demikian, karena kita bisa terpengaruh dan akhirnya kita terjerat, sehingga sikap mereka itu menjadi sikap dan karakter kita. Kita tahu lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan kita, bagi karakter kita. Maka pengamsal mengatakan, jangan bergaul dengan orang-orang yang demikian. Yang ketiga, ini yang terakhir, tidak mengambil atau mencuri milik orang lain. Di sini disebutkan dalam hal pemindahan batas tanah. Saha tu sadarion, saya jok-jok do gawe persoalan ima nama nakko tanah, mana nama buat nama pindahon batas ni tanah. Boy do merbadai nama hopar balok, merbadai do na berkeluarga, merbadai do na marhaha marangi, holan alani persoalan ni tanah. Dimulai hola sasacakul do diopakkon tanoni dongan ni, tanoni hopar balok. Dungi lamliling nga 1 meter, dungi 1 meter, ujungna gede pidda batas ni tanah. Disima tubuh perbedaan, disima tubuh persoalan. Na manusai dirina dohot manusai diri ni akka na di rumah liang ibang. Saudara-saudari, tindakan memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan nenek moyangnya itu juga disebut sebagai kerakusan, ketamakan, hamokusondo akka halak na saya menyerobot tanoni na asli. Kita tahu orang-orang yang rakus akan harta akan membuat manusia itu melakukan dosa. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 disebutkan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sekali lagi, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, di atas semuanya itu Penghampus Salma mengatakan, jadilah orang-orang yang cakap dalam pekerjaan. Itulah orang yang bijak. Orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya artinya dia bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Dia bertindak jujur dan adil atas apa yang dikerjakannya. Dan dia selalu mengembangkan apa yang ada padanya untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik di dalam diri. Itulah orang-orang yang bijak. Inilah yang akan tampil bukan memeras tetapi berbagi, bukan menindas tetapi meningkatkan kehidupan orang. Dan ini adalah orang-orang yang akan berdiri di hadapan raja, bukan di hadapan orang-orang ini. Jadilah bijak, jauhilah ketamakan, supaya engkau atau hidupmu semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang membimbing kami umat-Mu supaya kami dapat hidup bijak. Kami menjalani kehidupan ini dalam kebijakan yang daripada-Mu. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu ini supaya dapat melakukan sesuai dengan firman. Kami menjadi orang-orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah, bukan malah merampasi mereka atau menindas mereka. Dan kami juga mampu memilih orang-orang yang benar-benar dapat kami jadikan sebagai teman, atau memilih lingkungan yang dapat membimbing kami supaya kami memiliki karakter yang baik, karakter orang-orang yang bijak. Dan ingatkan kami Tuhan supaya kami tidak memiliki niat atau tidak berbuat mencuri, merampas hak orang lain, karena kami tahu semuanya itu tidaklah Engkau sukai. Maka Tuhan, bimbinglah kami seluruh umat-Mu ini untuk dapat menjadi orang-orang yang bijak. Jauhi dari kami kerakusan, ketamakan, supaya hidup kami semakin terberkati. Tuhan, berkatilah kami di tengah-tengah rumah ini. Berkati setiap keluarga yang melakukan ibadah pada malam hari ini. Penuhilah sukacita di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berikan kesehatan, berikan rezeki, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga itu. Jauhkan dari segala mara bahaya. Ya Tuhan Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami. Amin.